Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ada di minggu terakhir bulan Desember tahun 2020. Dan sesuai dengan kalender gerejawi, maka kita masih berada di dalam masa Natal. Dan masa Natal adalah 12 hari setelah hari Natal dan berakhir di Epifania, yaitu pada tanggal 6 Januari. Dan karena masih dalam masa Natal, maka tema firman Tuhan hari ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Tuhan, terus bentuklah kami untuk menjadi orang-orang kepunyaan-Mu, sehingga hidup kami sungguh boleh berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius 1 ayat 21 dan 23 dan juga Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga dan ayat yang ke-14. Matius 1 ayat yang ke-21 dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 dan juga ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, sepertinya fokus Natal atau kelahiran Yesus Kristus sudah bergeser pada zaman sekarang ini. Kenapa? Diceritakan bagaimana ada dua orang wanita dengan pakaian pesta dan sedang ngebrunch di sebuah restoran yang terkenal. Kemudian ada seorang teman mereka melihat mereka, kemudian menghampiri mereka dan menyapa mereka dan bertanya, "Wah, ada perayaan pesta apa ini?" Kemudian salah seorang wanita itu berkata bahwa kami sedang merayakan sebuah pesta kelahiran seorang bayi dari keluarga kami. Wow, selamat ya. Tapi di mana bayi tersebut? Wanita itu berkata kembali bahwa, "Oh, bayi itu saya tinggalkan, saya titipkan ke mama saya. Nanti setelah pesta ini berakhir, saya akan mengambil kembali bayi tersebut, anak saya itu." Saudaraku, Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang sangat menggelikan. Mengapa? Karena bisa dibayangkan sebuah pesta ulang tahun untuk seorang anak, tetapi tanpa kehadiran anak tersebut. Hal ini sama seperti perayaan Natal. Kebanyakan perayaan Natal pada saat ini atau kebanyakan perayaan Natal bahkan itu telah mengabaikan yang namanya Sang Bayi Yesus Kristus. Dan hal ini semestinya tidak terjadi. Sebab Sang Bayi Yesus
seharusnya adalah yang menjadi pusat perhatian kita di perayaan Natal. Sebenarnya siapakah bayi Yesus ini? Siapakah dia sehingga dia yang harusnya menjadi fokus perayaan Natal kita? Yang pertama, Yesus adalah Immanuel. Dia disebut Immanuel. Kata Immanuel hanya muncul di dalam Alkitab sebanyak 3 kali. Yang pertama di Matius 1 ayat yang ke-23. Kemudian di kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Kata Immanuel terbagi menjadi beberapa suku kata yang sangat penting. Berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Emmanuel. Terbentuk dari 2 suku kata, yaitu Emanu dan El. Im, yang artinya menyertai. Ditambah kata ganti orang pertama jamak, yaitu Nu, yang berarti kami atau kita. Sehingga Immanuel artinya menyertai kita. El adalah Eloah atau Elohim yang berarti Allah. Maka Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Allah bersama kita. Allah dengan kita. Saudara, perayaan Natal itu merupakan sebuah perayaan yang paradoks. Mengapa? Pertama adalah karena perayaan Natal ada sukacita, karena ada peristiwa duka cita di sana. Ketika kita bersukacita karena Natal, itu karena di balik itu ada Allah yang merengkuh penderitaan kita. Ada Allah yang mau menderita bagi kita. Dan yang kedua, karena Natal ada disebabkan manusia berdosa. Natal ada karena manusia kita ini ingin menjadi seperti Allah. Itulah alasannya mengapa Allah menjadi manusia. Allah turun mendapatkan kita, bukan kita yang mendapatkan Allah. Yang ketiga, Natal, kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah paradoks. Karena Natal ada karena manusia menginginkan kebebasan. Ada harga yang harus dibayar oleh Allah karena keinginan manusia ingin memiliki kebebasan yang tak terbatas itu. Allah yang bebas 100% itu harus membatasi kebebasannya hanya karena kita manusia menginginkan kebebasan yang tak terbatas. Dia yang tak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang sempurna tinggal di antara orang-orang yang tidak sempurna. Itulah yang indah dari Allah kita. Allah yang berbeda dari Allah yang lain. Di dalam kekristenan dan hanya di dalam kekristenan saja Allah rela menjadi manusia yang mau menderita dan mati bagi kita. Saudaraku, misteri terbesar di dalam kehidupan adalah penderitaan dan kematian. Dan semuanya itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus sepenuhnya bagi kita manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah wujud manifestasi Allah di dalam kehidupan manusia. Dialah Allah Immanuel. Yang kedua, Immanuel merupakan pribadi Yesus yang unik. Siapakah sang bayi Yesus? Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Satu pribadi, dua hakikat bertemu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus yang disebut Immanuel.
Allah menyatakan di dalam Alkitab bahwa ada penjelmaan, ada inkarnasi, bahwa firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kemudian di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan di situ dalam rupa Allah, kesetaraannya dengan Allah. Kemudian terakhir dikatakan juga bahwa di ayat yang ke-7, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Dia adalah huparkon. Huparkon maksudnya adalah sekalipun Yesus dia telah menjadi manusia, tetapi tidak kehilangan atau berubah kealahannya. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Saudaraku, Yesus menghadirkan Allah di tengah-tengah manusia. Mulai dari pada zaman perjanjian lama. Pertama, sejak manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, Allah ada bersama dengan mereka. Bahkan ketika setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Perhatikan di sini, manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi Adam dan Hawa tidak langsung dibuang, tidak langsung terbuang begitu saja. Tetapi Allah masih bersama mereka, Allah mencari mereka. Maka itu dikatakan, di manakah engkau? Allah mencari. Allah datang pada orang berdosa untuk mengingatkan bahwa engkau berdosa. Sehingga Allah memberikan solusi kepada manusia. Tuhan hadir di sana. Kemudian yang kedua, Tuhan beserta manusia dalam kehidupan bangsa Israel. Kehadiran Allah Yahweh itu ditandai dengan kehadiran yang namanya tiang awan pada waktu siang hari dan juga tiang api pada waktu malam. Saudaraku, yang ketiga, Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel melalui tabut perjanjian yang ditaruh di ruang Maha Kudus. Ruangan itu sangat menakutkan. Sebab apa? Karena setiap orang tidak boleh sembarangan masuk ke ruang itu. Setiap orang yang sembarangan masuk ke ruang itu pasti akan mati. Dan setiap manusia yang melihat atau berjumpa dengan Allah pasti mati. Dan keempat, sampai kepada kitab Yesaya. Kitab Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Tiba kita pada perjanjian baru. Dengan lahirnya bayi Yesus Kristus. Allah yang dianggap menakutkan. Allah yang sulit dijangkau. Allah yang sekarang ini telah tiba dan tinggal di tengah-tengah manusia. Allah tidak lagi jauh. Allah tidak lagi sulit dijangkau.
Sekarang ia bisa didekati oleh manusia. Ia bisa dilihat oleh manusia. Ia bisa didengar oleh manusia. Dan ia bisa disentuh oleh manusia. Bayi Yesus adalah perwujudan Allah. Allah yang bisa dijangkau. Allah yang bisa ditemui oleh setiap manusia. Mulai dari orang-orang Majus yang datang dengan pakaian mewah dan memberikan hadiah-hadiah yang mahal. Bahkan sampai kepada para gembala yang datang dengan pakaian yang sederhana pun. Ia dapat menjumpai Yesus Kristus. Yesus menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga Allah bisa dijangkau oleh manusia. Saudaraku, tidak ada satu orang pun, baik itu nabi, baik itu pendiri agama, ataupun pemimpin yang sehebat apapun di dalam dunia ini, yang sama, yang punya kepribadian yang unik seperti Yesus, yaitu Allah dan manusia. Yang ketiga, Immanuel berkaitan dengan fungsi keimaman Yesus. Siapakah sang bayi Yesus? Yesus adalah imam besar. Imam adalah perantara antara manusia dengan Allah. Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, baiklah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dia berdiri di hadapan Allah dan dia berdiri di hadapan manusia. Dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia dan dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah. Itu sebabnya perantara kita adalah Dia yang adalah Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia menjalankan keimamannya dengan sangat-sangat sempurna, dengan keunikan pribadinya. Dia berdiri di antara Allah dengan manusia. Dia berdiri di antara manusia dengan Allah. Dia mewakili Allah di hadapan manusia. Dia mewakili manusia di hadapan Allah. Dia menarik Allah kepada manusia dan dia menarik manusia kepada Allah. Saudaraku, Allah sungguh menyertai manusia melalui Kristus yang disebut Immanuel. Dia mengadakan covenant, yaitu ikatan perjanjian. Kelahiran Kristus berhubungan dengan covenant. Kelahirannya menghadirkan ikatan perjanjian bagi kita. Keluaran 29 ayat yang ke-45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadikan Allah mereka. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, ini adalah ikatan perjanjian. Kalimat ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian yang diikat oleh Tuhan dengan umatnya. Sehingga ada kalimat, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku.
Umatku mengatakan engkaulah Allahku, dan Allah melihat engkau bahwa engkaulah umatku. Itulah kalimat perjanjian. Ada makna yang sangat dalam di dalamnya, yaitu Yesus membawa keselamatan dari Allah bagi manusia. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, kepada Yusuf di dalam mimpinya malaikat berkata bahwa bayi itu kelak akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya berhenti sampai kepada sebagai bayi yang mungil, tetapi Kristus datang untuk mengorbankan dirinya demi manusia, untuk kembali kepada Allah, demi manusia, untuk kembali memiliki hubungan yang indah bersama dengan Allah. Saudara, tidak cukup kita berhenti kepada merayakan Natal saja, tetapi kita harus meneruskan kembali. Natal itu harus diteruskan sampai kepada Paskah. Kemudian tidak cukup kita berhenti hanya sampai kepada kandang dan palungan saja, tetapi kita harus berjalan menuju ke Bukit Kalvari, di mana kita akan melihat salib di sana. Tidak cukup kita berhenti memandang pribadi Yesus sebagai bayi mungil yang lucu, tetapi kita harus memandang kepada pribadi yang Yesus yang 33 tahun itu, yang kemudian akan tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur. Sungguh, hanya ketika kita melihat kelahiran Yesus dalam terang penyalipan dan kebangkitannya lah, barulah kita dimampukan untuk memahami arti yang sesungguhnya dari kelahirannya ke dalam dunia ini. Sebab dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa manusia kembali kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang indah dan benar bersama dengan Tuhan. Matthew Henry, dia berkata, dengan terang alam kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang melampaui kita. Dengan terang hukum kita melihat Tuhan sebagai Tuhan musuh kita. Dengan terang Injil kita melihat Tuhan sebagai Immanuel. Tuhan menyertai kita. Saudaraku, kiranya di masa Natal ini, di hari-hari menjelang penutupan tahun 2020, dan sebelum kita menyambut tahun yang baru, tahun 2021, ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk kita merefleksi diri. Apakah Kristus yang disebut Immanuel itu sungguh hadir di dalam hidup kita? Apakah sungguh benar Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu akan menjadi fokus hidup kita untuk kita bisa melangkah di tahun yang akan datang? Untuk kita melangkah di hari-hari yang akan datang. Hari-hari di mana kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi dengan Yesus Immanuel bersama dengan kita, dengan yakin dan dengan pasti, kita dapat berjalan dengan tenang dan dengan aman. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami dapat mengenal-Mu dengan jelas melalui Kristus Immanuel. Sungguh kasih-Mu melampaui kasih kami. Rencana-Mu melampaui rencana kami. Kehendak-Mu melampaui kehendak kami. Kau datang buat kami orang-orang berdosa. Kau buat kami kembali kepadamu dan kembali menjadi milik kepunyaan-Mu.
Kau buktikan Kau sangat mengasihi kami. Tuhan, di hari-hari akhir tahun 2020 ini, kami mau bersyukur untuk kasih, kekuatan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami dapat menjalani tahun ini dalam situasi pandemi dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, sebelum kami memulai tahun yang baru, tahun 2021, kami mau memulainya dengan menjadikan Engkau yang memimpin hidup kami. Hadirlah ya Kristus, dan biarlah Kau menjadi satu-satunya fokus hidup kami, dan satu-satunya Tuhan yang menyertai kami, ya Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu kami nantikan. Amin.